Kapal selam militer pertama kali digunakan secara luas selama Perang Dunia ke-1 pada tahun 1914 sampai 1918. Sampai saat ini, kapal selam sudah digunakan di banyak angkatan laut di seluruh dunia. Penggunaannya dalam kemiliteran adalah untuk menyerang kapal permukaan, menyerang kapal selam, untuk perlindungan kapal induk, dan menjalankan blokade di wilayah laut, serta untuk misi pengintaian laut. Sebagian besar kapal selam militer memiliki desain tubuh silinder dengan ujung hemisferikal dan struktur vertikal. Untuk menampung perangkat komunikasi dan penginderaan serta periskop, biasanya terletak di tengah badan kapal selam. Untuk mengetahui letak suatu target, sebuah kapal selam menggunakan sonar, baik secara aktif maupun secara pasif. Sonar merupakan sistem yang menggunakan gelombang suara bawah air yang dipancarkan dan dipantulkan untuk mendeteksi dan menetapkan lokasi objek di bawah laut atau untuk mengukur jarak bawah laut. Cara kerja perlengkapan sonar adalah dengan cara mengirim gelombang suara bawah permukaan dan kemudian menunggu untuk gelombang pantulannya. Ketika sebuah kapal selam tenggelam akibat berbenturan dengan sesuatu, seperti dengan kapal lain, dinding jurang, dan ranjau, atau akibat sebuah ledakan di dalam kapal selam, kemudian para awak akan mengirimkan panggilan darurat atau meluncurkan pelampung yang akan mengirimkan tanda bahaya dari lokasi kapal selam mereka. Kapal selam militer di dunia terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kapal selam bertenaga diesel elektrik yang disebut SSK, dan kapal selam bertenaga nuklir tanpa rudal balistik nuklir yang disebut SSN, serta kapal selam bertenaga nuklir yang dilengkapi rudal balistik nuklir antar benua yang disebut SSBN. Untuk kapal selam bertenaga diesel elektrik atau SSK merupakan kapal selam konvensional yang banyak digunakan di seluruh dunia. Kapal selam diesel elektrik memiliki konsep sistem penggerak kapal selam tertua yang masih digunakan sampai saat ini. Sistem penggerak kapal selam ini begitu handal, sehingga negara pemilik kapal selam nuklir pun masih merasa perlu memiliki kapal selam diesel elektrik. Dalam keadaan tertentu, kapal selam jenis ini lebih mematikan daripada kapal selam nuklir. Terlebih dalam duel kapal selam jarak dekat, mengingat badan kapal selam ini memiliki ukuran lebih kecil dari kapal selam nuklir, sehingga memiliki kemampuan manuver yang tinggi. Mesin diesel pada kapal selam ini akan dihidupkan jika kapal selam berada pada permukaan air untuk mengisi baterai kapal selam sebagai sumber listrik yang akan menghidupkan motor elektrik untuk memutar baling-baling kapal jika sedang menyelam. Pada kapal selam diesel listrik atau SSK ini, mesin bisa dihidupkan di kedalaman periskop karena dilengkapi dengan saluran hisap dan buang mesin setinggi tiang periskop, sehingga kapal selam tidak harus benar-benar berada di permukaan air. Kapal selam diesel elektrik memiliki persenjataan seperti torpedo, rudal anti pesawat, dan rudal anti kapal, serta rudal jelajah permukaan jarak menengah. Kelebihan kapal selam diesel elektrik adalah dari segi harganya yang lebih murah daripada kapal selam nuklir, dan memiliki tingkat kebisingan yang rendah, sehingga kemungkinan untuk terdeteksi sonar musuh lebih kecil, serta mampu bermanuver lincah dengan sudut derajat yang cukup tajam. Kekurangan pada kapal selam ini yaitu mempunyai daya jangkau dan persenjataan yang terbatas, karena kapasitas kebutuhan bahan bakar dan bodi kapal yang lebih kecil daripada kapal selam bertenaga nuklir, sehingga kapal selam ini harus sering muncul ke permukaan untuk mensuplai kebutuhannya. Ada 41 negara di dunia yang sudah menggunakan kapal selam bertenaga diesel elektrik, termasuk Indonesia. Untuk harganya, kapal selam diesel elektrik memiliki harga berkisar 4-7 triliun rupiah per unit. Untuk kapal selam bertenaga nuklir atau SSN adalah kapal selam yang ditenagai oleh reaktor nuklir sebagai sumber tenaganya untuk memutar turbin utama yang menggerakkan baling-baling utama serta motor elektrik pengisi baterai yang menghasilkan listrik untuk berbagai keperluan.
Kapal selam ini memiliki ukuran dan bobot yang lebih besar dari kapal selam diesel elektrik. Kelebihan kapal selam nuklir ini adalah memiliki ukuran yang besar untuk menampung kebutuhan makanan dan berbagai jenis persenjataan, serta memiliki daya jelajah yang hampir tidak terbatas. Karena mesin reaktor nuklirnya dapat menyuplai kebutuhan tenaga dalam jangka waktu yang lama, sehingga tidak perlu mengisi bahan bakar dalam kurun waktu 20-25 tahun sejak ia mulai dioperasikan pertama kali. Sehingga kapal selam ini tidak perlu naik ke permukaan untuk mengisi daya seperti kapal selam bermesin diesel elektrik. Satu hal yang membuat kapal selam nuklir muncul ke permukaan adalah untuk mengisi bahan makanan bagi para awak untuk beberapa bulan ke depan. Sehingga sangat jarang bagi kapal selam nuklir muncul ke permukaan ketika sedang menjalankan misi tempurnya. Kapal selam ini dipersenjatai seperti torpedo, rudal anti pesawat, rudal anti kapal, dan rudal jelajah jarak jauh. Kelemahan dari kapal selam nuklir ini adalah harganya yang sangat mahal dan lebih bising daripada kapal selam diesel elektrik, sehingga rawan terdeteksi oleh sonar musuh. Serta manuvernya yang tidak selincah kapal selam diesel elektrik yang lebih kecil, dan membutuhkan penanganan khusus apabila terjadi kecelakaan karena berhubungan dengan kebocoran radioaktif. Seperti salah satu kecelakaan kapal selam nuklir yang pernah terjadi pada kapal selam nuklir Soviet. Ada 6 negara di dunia yang sudah menggunakan kapal selam nuklir, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Cina, India, Inggris, dan Perancis. Untuk harganya, kapal selam tenaga nuklir atau SSN memiliki harga berkisar 10-15 triliun rupiah per unit. Untuk kapal selam nuklir yang dilengkapi rudal balistik nuklir antar benua atau SSBN adalah kapal selam nuklir dengan kemampuan meluncurkan rudal balistik nuklir antar benua dari dalam laut. Kapal selam ini memiliki spesifikasi yang tidak jauh berbeda dengan kapal selam nuklir SSN. Hanya saja ditambah kemampuannya untuk mengangkut rudal balistik nuklir antar benua berhulu ledak tinggi. Kapal selam ini menjadi sistem senjata utama saat Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet atau Rusia. Kapal selam ini akan menjadi ujung tombak utama sebuah negara dan sebagai arsenal yang paling mematikan yang paling pertama bertindak dalam pencegahan serangan nuklir ataupun melancarkan serangan nuklir sebelum perangkat perang lain ikut menyerang apabila terjadi perang nuklir atau perang dunia ketiga. SSBN dapat menembakkan rudal balistik nuklir antar benua dengan jangkauan ribuan kilometer dari target mereka. Kelebihan kapal selam ini yaitu memiliki segala jenis persenjataan yang ada di semua jenis kapal selam, termasuk rudal balistik nuklir antar benua. Kemudian kapal selam ini sangat eksklusif dan memiliki kerahasiaan yang tinggi. Jadi hanya negara penggunanya saja yang benar-benar tahu kemampuan tempurnya secara detail dan menyeluruh, serta dapat mengendalikan jalannya peperangan. Kekurangan kapal selam ini yaitu memiliki ukuran yang sangat besar dan berat, sehingga tidak terlalu lincah dalam bermanuver, dan juga terlalu bising karena ditenagai oleh reaktor nuklir. Walaupun ada jenis yang lebih tenang, tetapi masih tetap lebih bising daripada kapal selam diesel elektrik konvensional. Serta tidak semua negara yang diperbolehkan memiliki arsenal nuklir seperti kapal selam ini. Mengingat peraturan penggunaan senjata nuklir di dunia yang sangat diawasi ketat, dan hanya negara adikuasa saja yang diperbolehkan memilikinya. Kapal selam jenis ini sudah digunakan oleh 6 negara, yaitu Amerika Serikat dengan kapal selam kelas Ohio-nya, kemudian Rusia dengan kelas Borei dan kelas Delta, serta kelas Typhoon yang merupakan SSBN terbesar di muka bumi sampai saat ini. Kemudian Cina dengan kapal selam tipe 92 dan 94-nya. Disusul India dengan kapal selam kelas Arihan. Lalu Inggris dengan kapal selam kelas Vanguard-nya, serta Perancis dengan kapal selam kelas Triomphant. Untuk harganya,
Kapal selam tenaga nuklir SSBN memiliki harga berkisar 20-30 triliun rupiah per unit. Selain digunakan untuk kepentingan militer, kapal selam juga digunakan untuk ilmu pengetahuan laut dan air tawar, serta bertugas di kedalaman yang tidak sesuai untuk menyelam manusia. Itulah sedikit info mengenai jenis kapal selam militer. Agar tidak ketinggalan info selanjutnya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya.